Pernah kepikiran nggak? Kok ada ya perusahaan yang kelihatannya penjualannya kenceng banget, tapi kayaknya selalu megap-megap kekurangan uang. Nah, semua itu ada hubungannya sama yang namanya metabolisme finansial. Ada perusahaan yang bisa mengubah investasi jadi uang tunai itu cepat banget, kayak sprinter. Tapi ada juga yang lambat, malah ngebakar modal tanpa menghasilkan kas. Hari ini, yuk kita bedah cara kerjanya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih sebuah perusahaan yang kalau kita lihat laporan laba ruginya itu untung besar, kok di dunia nyata malah bisa kehabisan uang tunai? Ini adalah sebuah paradoks yang sering bikin bingung banyak orang. Dan jawabannya bakal mengubah cara Anda melihat sebuah bisnis. Jawabannya yaitu tadi, ada di metabolisme finansialnya. Dan alat ukur kita, metrik yang jadi bintang utama hari ini, adalah siklus konversi kas. Atau biar keren kita sebut aja CCC. Kalau Anda paham ini, Anda bakal paham denyut nadi arus kas sebuah perusahaan. Coba bayangin deh, CCC ini kayak stopwatch buat mesin uang Anda. Stopwatch ini ngukur, dalam hitungan hari, seberapa cepat Rp1 yang Anda tanam di persediaan barang bisa balik lagi ke kantong Anda dalam bentuk uang tunai. Intinya, semakin cepat, semakin sehat. Gampangnya gini deh, CC itu nunjukin berapa lama uang Anda nyangkut di tengah jalan. Entah itu dalam bentuk barang di gudang, atau tagihan yang belum dibayar sama pelanggan. Aturan mainnya simple banget. Makin pendek siklusnya, makin efisien dan sehat bisnis Anda. Jadi tujuannya jelas, perpendek siklus ini. Nah, untuk ngontrol CCC ini, ada 3 tuas utama yang bisa kita mainkan. 3 variabel ini yang bakal nentuin seberapa cepat metabolisme finansial perusahaan Anda. Persediaan, piutang usaha, dan utang usaha. Yuk kita lihat satu persatu. Tuas pertama namanya Days Inventory Outstanding atau DIO. Sederhananya, berapa hari barang Anda cuma diam aja di gudang sebelum akhirnya laku terjual? Setiap hari barang itu diam, ada biayanya loh. Nah, buat perusahaan yang lagi kita jadiin contoh, ini nih rintangan pertama mereka. Angkanya, wow, 125 hari. Itu lebih dari 4 bulan loh. Coba bayangin, modal Anda terkunci dalam bentuk barang selama itu. Buat teman-teman yang belajar akuntansi, angka ini bukan sulap ya, ini datangnya langsung dari laporan keuangan. Nilai persediaan di neraca dibagi harga pokok penjualan di laporan laba rugi. 125 hari itu lampu kuning pertama. Terus kenapa angka ini penting banget? Soalnya DIO yang tinggi itu bukan cuma masalah gudang, ini masalah strategi. Modal kerja Anda itu beku, jadi es batu di gudang. Duit yang seharusnya bisa dipakai buat inovasi produk, buat marketing gila-gilaan, atau buat buka cabang baru, malah nggak bisa diapa-apain. Inilah yang di dunia akuntansi kita sebut sebagai opportunity cost, biaya dari kesempatan yang hilang. Oke, setelah 125 hari yang panjang, barangnya akhirnya laku juga. Hore! Tunggu dulu, kemenangan belum diraih. Penjualan itu baru sah kalau uangnya udah masuk ke rekening, bukan pas barangnya keluar dari gudang. Dan ini membawa kita ke tuas kedua, Days Sales Outstanding atau DSO. Dan untuk perusahaan kita ini, DSO-nya adalah 68 hari. Jadi, setelah nunggu 125 hari buat jual barang, mereka harus sabar nunggu 68 hari lagi buat dibayar. Kalau dijumlahin, kita udah mendekati 200 hari sejak uang pertama keluar sampai akhirnya balik lagi. Ini resep jitu menuju bencana arus kas. Ini bukan cuma teori loh. Saya pernah lihat sendiri sebuah toko roti kecil yang kuenya laku keras banget. Laporan laba ruginya, wah hijau semua. Tapi kok cashnya selalu kosong? Kenapa? Ternyata DSO mereka 90 hari. Soalnya mereka nyetor ke kafe-kafe besar yang bayarnya lama banget. Di atas kertas, untung besar. Di dunia nyata, mereka diambang kebangkrutan. Nah, ini nih sambungannya ke akuntansi. Makin lama piutang itu nggak ditagih, makin besar resikonya itu jadi piutang tak tertagih. Nanti di laporan laba rugi, ini bakal muncul sebagai pos beban kerugian piutang atau bad debt expense. Ini tuh biaya beneran yang langsung ngegigit laba bersih Anda. Jadi, DSO yang tinggi itu ibarat alarm kebakaran buat profitabilitas. Sekarang kita sampai di tuas ketiga, dan yang ini ada sedikit plot twistnya, namanya Days Payable Outstanding atau DPO. Kalau DIO dan DSO itu tujuannya dipercepat, DPO ini sebaliknya, tujuannya adalah memperlambat pembayaran utang kita, tapi secara strategis ya. Dalam kasus kita, DPO perusahaan ini adalah 30 hari. Artinya, rata-rata mereka butuh waktu sebulan untuk bayar tagihan ke para pemasok mereka. Kenapa memperpanjang DPO itu bagus? Simpelnya, ini tuh kayak dapat pinjaman gratis tanpa bunga dari supplier Anda. Selama 30 hari itu, Anda bisa pakai uang supplier untuk muterin operasi bisnis Anda sendiri. Ini adalah sumber modal kerja gratis.
Tentu saja, kuncinya adalah negosiasi yang cerdas dan menjaga hubungan baik, bukan sengaja nunggak bayar ya. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. DIO, DSO, sama DPO. Sekarang, saat kita satuin semuanya buat lihat gambaran besar dari metabolisme finansial perusahaan ini. Rumusnya gampang banget kok, dan logis banget. Kita jumlahin semua waktu di mana uang kita nyangkut, yaitu DO sama DSO. Terus kita kurangi sama waktu bonus yang kita dapat dari supplier, yaitu DPO. Jadi, DO plus DSO minus DPO. Yuk kita hitung bareng. 125 hari untuk DO, ditambah 68 hari untuk DSO, lalu dikurangi 30 hari untuk DPO. Hasilnya, siklus konversi kas selama 163 hari. Artinya apa? Artinya, selama lebih dari 5 bulan, perusahaan ini harus nombokin dulu operasionalnya, entah dari kantong sendiri atau pinjaman bank. Ini beban yang berat banget. Tapi, angka 163 hari ini bagus atau jelek sih? Biar ada gambaran kita bandingin sama cawan sucinya manajemen kas, CCC negatif. Bayangin sebuah supermarket besar, barangnya cepat banget laku, mungkin DDO-nya cuma 20 hari. DSO-nya 0, kan kita bayar langsung di kasir. Tapi, mereka bayar ke suppliernya bisa sampai 60 hari. Coba kita hitung, 20 plus 0 dikurangi 60, hasilnya negatif 40 hari. Gila kan? Artinya, supplier mereka yang justru modalin bisnis mereka. Mereka dibayar untuk tumbuh. Oke, jadi kenapa sih ini semua penting banget, terutama buat Anda yang lagi mendalami akuntansi atau keuangan? Karena inilah jembatan yang nyambungin angka-angka di kertas ke strategi bisnis di dunia nyata. Dengarin baik-baik, nilai Anda sebagai seorang profesional keuangan nantinya itu bukan pada kemampuan Anda menghitung COCC dan dapat angka 163. Siapapun yang punya kalkulator bisa. Nilai Anda yang sebenarnya terletak pada kemampuan untuk bilang COCC kita 163 hari karena DO kita kegedean. Kalau kita bisa potong 30 hari saja, itu bisa membebaskan sekian miliar rupiah cash untuk investasi. Nah, itulah bedanya antara seorang teknisi angka dan seorang ahli strategi. Sebagai penutup, yuk kita mainkan sebuah skenario. Anggap saja ini dilema nyata yang dihadapi oleh setiap Chief Financial Officer atau CFO di seluruh dunia. Bayangkan posisi Anda sekarang adalah CFO dari perusahaan tadi, dengan CCC 163 hari, dana terbatas, waktu juga mepet. Anda cuma bisa fokus untuk memperbaiki satu area saja dalam kuartal ini. Tuas mana yang akan Anda tarik lebih dulu? Nggak ada jawaban yang gampang, karena setiap pilihan ada risikonya. Anda mau pangkas DIO dengan obral diskon? Boleh, tapi hati-hati, margin keuntungan Anda bisa hancur. Anda mau percepat DSO dengan kebijakan kredit yang lebih ketat? Oke, tapi pelanggan setia Anda bisa kabur ke kompetitor. Atau, Anda mau perpanjang DTO dengan menekan supplier? Menarik, tapi hubungan bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa rusak. Ini bukan lagi soal matematika, ini soal strategi. Jadi, sebagai CFO, apa keputusan Anda?